selamat pagi semua dari Portugal dan mungkin ini selamat sore ya dari Indonesia. Eta di mana Eta? Indonesianya Eta? Sekarang posisinya lagi di Jogja, lagi pulang kampung ceritanya. Enak banget ya di Jogja. Jadi eh, kita balik lagi nih di episode yang kayaknya ke-6 deh ini tentang ngobrol bareng Erasmus Mundus Join Master. Nah, hari ini aku ngundang teman seangkatan aku dan kebetulan waktu pre-dep kita tuh duduknya deketan tuh samping-sampingan teman-teman. Nah, hari ini aku kenalin dulu nih. Nama aku manggilnya si Eta ya. Nanti kita perkenalan langsung nih. Coba tak perkenalan tak biar audiens tahu. Oke, jadi selamat sore dari Indonesia, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Margareta Anindya Kristianti, tapi bisa dipanggil Margareta, bisa dipanggil Kristi. Sebenarnya bebas aja sih gitu. Orang lebih senang manggilnya yang mana gitu. Terus dulu aku seangkatan sama Tifa, kayak yang tadi udah diceritain. Jadi kita tuh dulu sebelahan gitu ya, Tif, duduknya kita tuh pas pre-departure di Iya, Jakarta. Nah, cuman terus habis itu kita beda program master. Jadi kemarin aku ngambil Emotion. Jadi Emotion itu adalah the European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences. Nah, terus ya dan 2021 kemarin aku pulang ke Indonesia. Gitu. Wah, menarik banget nih ya programnya. Oh, programnya Eta ini tentang bisa jadi kosmetiknya nggak sih, skincare nggak sih? Nah, Betul. kalau boleh tahu nih, tadi kan udah dijelasin secara sedikit tuh tentang nama programnya. Emang kalau di Erasmus tuh pakai kesingkatan-singkatan gitu teman-teman ya. Kayak program aku Metal, terus programnya Eta itu Emulsion ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu programnya itu belajarnya tentang apa sih, Tak? Dan mobility-nya tuh kemana aja? Sip. Jadi sebenarnya kalau Emotion ini kan tadi sesuai namanya ya, Tifa dan teman-teman semua. Jadi dia ini memang sebenarnya sih fokusnya itu adalah terkait kosmetik dan dermatological sciences. Jadi teman-teman kalau ikut program ini itu nanti memang akan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan dermatologi. Jadi teman-teman belajar tentang kosmetik, tentang make up, tentang skincare. Nah, terus teman-teman juga belajar tentang obat-obatan gitu. Jadi kayak obat-obatan kulit gitu kan, misalkan kayak krim, terus apa sih, misalkan kayak ada obat-obat biasa, misalkan teman-teman kena luka bakar gitu. Nah, itu diobatin pakai apa, kayak gitu-gitu. Nah, jadi program ini memang khususnya itu adalah terkait research and development di bidang dermatologi gitu. Nah, terus kalau untuk skemanya sendiri itu dia kan 2 tahun ya teman-teman kalau IMJMD itu. Nah, tapi memang kan kita di minimal 2 negara yang berbeda. Nah, kalau si Emotion ini kemarin aku untuk 2 tahun pertama, 2 semester pertama itu aku di Italia. Jadi semester 1, 2 di Italia, terus semester 3 itu nanti kita bisa memilih antara Belgia atau Spanyol. Jadi itu nanti tergantung dari kurikulum apa yang teman-teman mau ambil. Dan untuk semester 4 itu kita adalah research project. Nah, kalau research project-nya ini itu bebas. Jadi teman-teman mau di Eropa boleh gitu, atau misal teman-teman mau ke mana ya, misalnya ke US, ke Kanada itu boleh gitu. Jadi untuk semester 4 ini bebas sih kemana aja. Oh, berarti itu sama kayak program aku juga ada kayak gitunya sih. Jadi kita ada konsorsiumnya, kampus-kampus utamanya yang harus dijalani semester 1, 2, 3. Nah, semester 4-nya mirip banget sih sama kayak program aku. Jadi ada project yang kita punya partner institution juga ada di US. Jadi misalkan projectnya spesifik butuh partner di sana, itu bisa gitu ya, Tak ya? Betul. Menarik banget sih. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Eta ngambil ini? Apakah ada kaitannya tuh zaman S1-nya ngambil apa? Atau memang medicine in general? Atau memang ada program tertentu yang, oh ini pas banget ternyata fit sama program yang diambil waktu S1 gitu, Tak? Kenapa tuh? Oke. Nah, jadi sebenarnya sih kalau alasan kenapa nih aku ngambil Emotion gitu ya. Jadi
memang aku tuh dari dulu kan dari S1-nya aku farmasi gitu. Jadi aku S1 farmasi, spesifiknya itu farmasi industri. Jadi memang aku itu dari dulu pas S1 itu belajarnya tentang kayak apa ya, misalnya kayak formulasi gitu. Jadi kayak buat-buat obat gitulah istilahnya kan, kayak buat-buat sirup, buat-buat tablet gitu-gitu. Nah, terus juga belajar manajemennya gitu. Nah, terus sampai aku apoteker itu juga masih spesialisasinya farmasi industri. Jadi waktu itu memang kita kan kalau farmasi itu ada spesialisasinya gitu. Ada farmasi industri, ada farmasi klinik gitu-gitu, dan aku ngambil yang industri itu. Nah, karena memang aku udah senang banget nih di farmasi industri gitu kan. Jadi kemarin tuh memang cari-cari S2 yang masih berkaitan gitulah dengan farmasi industri gitu, dan terutama kemarin itu kan pas kita berangkat itu kan 2019 kan ya Tif ya. Nah, itu kan memang lagi apa ya, kayak dunia-dunia kayak skincare terus make up itu kan memang lagi booming banget gitu kan. Nah, terus juga iya betul banget gitu kan, kayak sekarang setiap orang tuh kan pasti pakai tuh yang namanya skincare atau kosmetik, pasti adalah minimal satu produk gitu kan di rumah orang-orang gitu. Nah jadi memang waktu itu aku kepikiran untuk mau specialize lagi di bidang dermatologi gitu. Cuman memang waktu itu belum spesifik sih, kayak apakah mau kosmetik atau mau skincare atau mau obat gitu. Waktu itu memang belum spesifik sih, cuman karena memang kita masih mikirnya farmasi gitu kan ya, obat. Jadi memang waktu itu kalau ditanya sebenarnya masih mikirnya kayak pengen specialize di gel gitu, pokoknya kulit gitulah, penyakit kulit. Nah, terus habis itu tuh kayak apa namanya, kurikulum yang aku pilih itu kan juga berkaitan dengan uji klinik nih, Diva dan teman-teman. Jadi itu kan apa ya? Tadi aku yang hilang, apa kamu yang hilang ya? Sorry, gimana? Tadi sampai mana? Tadi tuh aku dengar sampai uji klinik, terus hilang. Aku nggak tahu aku yang hilang atau kamu yang hilang. Oh, sorry, maafkan. Aduh, koneksi ini ya, betul. Oke, berarti tadi sampai uji klinik ya, Tif ya? Oke, jadi jadi kan memang karena aku tertariknya di obat gitu kan, terus jadi salah satu tahapan untuk pengembangan obat itu kan ada di uji klinik. Nah, uji klinik itu kemarin aku belum dapat materi yang terlalu dalam ketika S1. Jadi oleh karena itu pas S2 ini aku emang mau cari yang menawarkan spesialisasi atau fokus di uji klinik atau clinical research. Nah, ternyata Emotion nawarin ini nih gitu, salah satu kurikulumnya ada terkait uji klinik. Nah, itu juga jadi salah satu yang mendorong aku untuk daftar ke program ini. Oke. Jadi emang demand-nya berarti tuh pas banget ya, ngelihat boomingnya tuh. Ini tuh kebutuhan banyak orang, jadi skincare itu kayak kebutuhan primer sekarang ya. Betul skincare-nya ya, nggak harus yang wow gitu. Itu kan berarti secara sosial juga kontekstual banget kebutuhannya. Terus dari kata Eta tadi itu suka banget nih buat into banget ke research, clinical research gitu kan ya. Nah, betul. Berarti itu teman-teman yang anak-anak farmasi itu bisa jadi ini lebih ke formulasi obat-obatan juga kan, Tak ya? Betul, bisa. Mungkin kayak aku nggak tahu kalau dokter kulit itu juga bisa kan. Berarti kalau aku tuh mau tahu kira-kira nih teman-teman pasti penasaran, Kak, selain farmasi apa aja sih profil dari teman seangkatan. Bisa jadi kan kalau aku mau daftar aku siapkan medicine in general atau kayak gitu-gitu. Mungkin nggak sih masih bisa daftar program ini kayak gitu kalau mau spesialisasi di dermatologis kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau background-nya sendiri ini memang kita diverse banget gitu sih, Tifa dan teman-teman semua. Jadi
kayak aku kan memang farmasi gitu ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang bukan farmasi tapi tertarik gitu ya, karena denger tadi kan kayak wah kosmetik nih gitu kan, bisa buat skincare kayak gitu-gitu, terus pengen daftar. Nah, itu nggak menutup kemungkinan juga teman-teman, karena kemarin sih kalau seangkatan aku itu ada yang biologi, terus kimia, jadi biologi dan kimia murni itu ada, terus juga biochemistry, Oh, I see. biokimia itu ada, terus yang lulusan teknik kimia itu ada, terus lulusan teknik bioproses ada, terus kalau adik kelasku sendiri tuh ada juga yang dokter kulit gitu, jadi dia memang seorang dokter, nah tapi dia ingin memperdalam lagi gitu terkait ilmu-ilmu R&D-nya si skincare, kosmetik gitu-gitu, terus dia ikut lagi nih ke Emotion gitu ada. Jadi memang diverse sih untuk background-nya gitu. Kayak pokoknya teman-teman kalau punya hubungan dengan kimia, biologi itu masih bisa daftar sih. Oke, bisa di-note ya teman-teman tadi ya. Jadi nggak harus yang sama kayak ETA program majornya di S1, bisa jadi yang tadi terkait keilmuan tadi. Thank you banget Nita. Jadi udah ada bayangan nih mau belajar apa, kira-kira cocok apa enggak sama background-nya in general. Nah, sekarang mau tanya nih. Mungkin ini will be like pertanyaan yang agak terakhir. Biasanya tuh kalau mau daftar, tuh persiapannya apa sih, Tak? Mungkin in general apa persyaratannya, sama kira-kira bukanya kapan nih programnya kalau mau daftar, apakah masih bisa persiapan kayak gitu. Oke, nah sebenarnya sih kalau untuk bukanya kapan, ini teman-teman masih punya banyak banget waktu untuk persiapan. Karena kita biasanya itu, jadi untuk Emotion ini dia ada 2 skema, yaitu yang pertama tuh skema scholarship. Jadi kemarin itu kan memang kita dibiayai oleh European Commission ya, Tifa ya, ISI kan ya. Nah, jadi kalau untuk yang scholarship students itu, mereka biasa buka pertama tuh, jadi mereka buka di awal tahun. Biasanya tuh deadline-nya sekitar Februarian. Gitu. Nah, tapi application-nya itu udah bisa buka dari Januari atau bahkan dari Desember, itu udah biasanya udah mulai buka-buka tuh, udah mulai sounding gitu. Nah, kalau ternyata nih teman-teman terus kelewatan gitu kan, kayak aduh aku miss Kak yang scholarship gitu. Nah, teman-teman bisa ikut yang self funded gitu. Jadi yang tidak mendapatkan scholarship dari pihak Europe gitu kan, dari pihak ISI. Jadi kalau untuk yang self funded ini, teman-teman itu bisa daftar setelah si round pertama selesai. Jadi setelah si scholarship student-nya itu selesai. Biasanya itu baru mulai sekitar April sampai Mei gitu. Jadi kalau sekarang ini kan masih bulan Mei gitu ya. Nah, itu biasanya masih buka nih yang self funded gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih teman-teman kayak mikirnya, Kak, aku lewat dari scholarship, tapi kalau aku self funded juga mungkin agak sulit gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu takut, karena bisa aja misalnya teman-teman daftar self funded, nah terus nanti habis itu teman-teman cari scholarship-nya sendiri, cari beasiswanya sendiri, itu juga bisa. Nah, di website Emotion sendiri itu juga menawarkan atau memberikan informasi terkait beberapa beasiswa yang bisa teman-teman daftar gitu. Jadi nggak usah takut gitu kalau kelewat tuh, kayak ya udah nggak apa-apa, daftar aja, yang penting keterima dulu, nanti beasiswanya kita bisa cari lagi gitu. Oh gitu ya. Ini baru tahu juga kalau ada programnya Erasmus Mundus yang punya skema beasiswa sendiri di tengah-tengah. Jadi kayak nggak harus dapet kan kalau kita emang Erasmus Mundus scholarship itu ada kayak satu package gitu scholarshipnya. Tapi ternyata pun kalau kayak kata Eka, kalau udah lewat masih bisa in the middle, mungkin dari konsorsium gitu ya bentuknya, atau dari sponsor. Betul, karena kayak temanku kemarin pun juga ada yang dia tuh sebenarnya self funded, jadi biaya sendiri, cuman dia apply beasiswa ke lembaga lain gitu, cuman memang kebetulan dia itu adalah European ya, jadi dia memang orang Eropa, jadi mereka daftar beasiswa ke negaranya sendiri gitu. Nah, terus ya udah gitu, jadi mereka kuliah pakai beasiswa dari negaranya itu, walaupun sebenarnya kemarin pas di Emotion ini mereka keterimanya di skema self funded gitu. Jadi masih banyak sih kemungkinan kayak nggak apa-apa keterima self funded tapi terus habis itu daftar atau apply di scholarship lain gitu, nggak apa-apa.
Oke, Gitu. sip. Persyaratannya apa aja nih, tak kira-kira? Nah, kalau persyaratannya sendiri itu mungkin hampir sama sih ya dengan program-program Erasmus yang lain. Jadi yang pasti itu motivation letter, terus CV, terus apa kayak ijazah, transkrip, terus IELTS juga gitu. Nah, terus juga biasanya paspor udah diminta juga sih. Tapi kalau misalkan emang teman-teman belum punya paspor atau mungkin kayak apa lagi proses buat gitu ya, itu nggak apa-apa sih, itu nanti bisa dijelaskan ke mereka. Terus juga yang pasti ada dua reference letter gitu. Jadi biasanya teman-teman bisa minta dari dosen atau yang udah kerja bisa minta dari supervisornya kayak gitu-gitu. Jadi memang karena sebenarnya kalau dilihat mungkin kan kayak oh ya udah persyaratan atau requirement-nya itu kan yang masih general banget gitu kan, kayak masih umum lah gitu. Nah, cuman memang biasanya baiknya tuh udah dipersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya, atau bahkan ada yang sampai IELTS-nya tuh udah 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi kayak mereka kan ada tuh, jadi mereka kan ada misalnya requirement-nya, oh IELTS itu minimal harus berapa. Nah, jadi ada yang emang udah setahun gitu kan, karena kalau misalkan memang masih harus perbaikan kan masih ada waktu juga. Iya, benar-benar masih maksimal 2 tahun kalau IELTS kan. Betul, betul. Kalau boleh tahu nih berarti kayak CV-nya tuh berarti Europass, dan kalau nggak salah recommendation letters-nya tuh harus dari profesor sebelumnya ya, dari S1, atau harus dari tempat kerja atau gimana tuh biasanya? Kalau untuk reference letter atau recommendation letternya tuh bebas sih gitu. Jadi yang penting benar-benar kenal sama pribadinya teman-teman gitu. Jadi yang sebenarnya paling enak mungkin yang memang pernah bareng gitu ya, maksudnya terlibat project bareng. Nah, biasanya sih pada minta ke dosen pembimbing skripsi gitu, atau mungkin memang pernah ada dosen yang sering terlibat penelitian bareng, itu bisa. Lebih Atau bagus kalau ya. betul gitu kan, karena mungkin lebih lama terlibat kan, jadi bisa menceritakan diri kita baik personal ataupun profesional gitu. Atau mungkin kalau teman-teman merasa kayak wah achievement-nya di tempat kerja udah oke banget nih gitu kan, jadi kemungkinan isi recommendation letter-nya akan bagus banget kalau dari supervisor. Nah, itu juga bisa minta dari supervisor di kantor gitu-gitu. Pokoknya yang penting yang benar-benar kenal sama teman-teman aja sih. Gitu. Yang bisa support banget sama application itu tentunya ya. Betul, betul. Oke, jadi udah kebayang banget nih teman-teman ya, kapan ini masih banyak banget persiapannya kalau buat nyiapin tahun depan ya kan. Programnya tadi bisa dicek, nanti aku tulis juga di deskripsi, nanti aku minta linknya juga di Kak tentang websitenya. Nah, pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau habis program ini tuh tak prospeknya apa? Kerjanya ngapain sih, kan pasti banyak banget nanya, Kak aku udah kuliah sulit gitu. Aku kerjanya ngapain nanti Kak gitu. Prospeknya gimana? Benar-benar. Sebenarnya memang topik pekerjaan ini sangat-sangat menjadi momok bagi anak-anak kuliahan juga ya Tifa ya gitu kan. Maksudnya kayak kita udah kuliah nih gitu, terus lulus kuliah nanti gimana ya gitu kan. Kontribusinya apa gitu kan, apa gitu masyarakat. Betul. Nah, kalau misalkan untuk emotion sendiri nih gitu kan, mungkin sebenarnya mungkin nanti Tifa juga bisa koreksi ya gitu kan. Jadi kita kalau Erasmus ini sebenarnya sih nggak ada keterikatan gitu ya, Tif. Maksudnya kayak boleh pulang boleh, nggak boleh pulang juga nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi memang sebenarnya nanti teman-teman kalau ikut Erasmus punya kebebasan untuk memilih sih gitu, apakah mau stay di Europe atau mau pulang ke Indonesia gitu kan. Nah, kalau lapangan kerjanya sendiri, sebenarnya mungkin teman-teman mikirnya kan kayak, wah ini judul aja kosmetik sama dermatologi gitu kan, jangan-jangan emang cuman bisa kerja misalkan di industri kosmetik gitu-gitu. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan, karena sebenarnya pun walaupun judulnya kosmetik dan dermatologi, tapi kita di depannya tuh ada satu kata translational. Nah, translational ini artinya tuh adalah ilmu yang kita peroleh dari si kosmetik dan dermatological sciences ini bisa kita aplikasikan ke bidang lain juga gitu. Jadi misalnya teman-teman, Kak, aku sebenarnya pengen ngambil clinical research-nya aja nih gitu, tapi kerjanya ya pengennya misalkan buat obat diabetes gitu, itu masih bisa gitu. Jadi memang kayak opportunity-nya masih
terbuka lebar gitu. Karena untuk angkatanku nih yang udah pada mulai kerja, itu kita kerjanya tuh macam-macam gitu. Ada yang di industri obat sebagai bagian regulatori, ada yang kerja sebagai R&D formulator. Nah, kalau aku sendiri itu kerja di industri kosmetik, di departemen R&D, tapi aku khusus uji klinik gitu. Nah, terus selain itu juga ada yang di mungkin kalau teman-teman tahu ada namanya CRO. Jadi itu kayak Contract Research Organization atau Clinical Research Organization. Nah, jadi itu nanti yang mengurus uji-uji klinik gitu. Jadi kayak istilahnya, misalkan aku punya industri obat, terus aku mau uji klinik, nah aku minta tolong lembaga tersebut gitu. Nah, itu terus habis itu ada juga yang kerja di akademia gitu kan sebagai dosen, itu juga ada. Ada yang lanjut PhD juga setelah Emotion gitu, dan lumayan banyak juga yang lanjut PhD gitu. Jadi memang opportunity-nya banyak banget sih gitu. Bisa di mana aja, di quality bisa, di regulatory bisa, formulator, R&D gitu kan, akademia, banyak banget opportunity-nya di mana-mana. Oh benar, karena programnya pun imersif ya Pak ya. Jadi di bidang apa yang waktu kuliahnya tuh ngerasa nyaman banget, bisa jadi juga pengennya ngambil itu lagi kerja, ya nggak sih? Iya, betul. Aku juga gitu sih sekarang. Jadi emang immerse-nya di mana, terus misalkan aku kan lebih ke linguistiknya tetap aku dapet, sama aku digitek gitu kan. Jadi emang ya aku akan larinya ke sana, ke sesuatu yang kita fokusnya apa waktu ini, waktu programnya. Keren banget sih. Jadi iya, setuju. ada itu tadi sharingnya dari Eta tentang program Emotion dan tentang apapun yang perlu disiapkan dan prospek ke depannya. Mungkin sebelum tutup, aku bakal minta Eta buat kasih closing statement Eta buat teman-teman yang lagi nonton dan yang mau planning daftar Erasmus. Oke, nah pokoknya kalau dari aku, pertama-tama sih terima kasih Tifa dan teman-teman semua udah menyempatkan waktunya juga nih untuk berbincang-bincang dan mendengarkan celotehanku mungkin gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman pokoknya kalau misalkan memang ingin daftar Erasmus atau daftar beasiswa yang lain juga, pokoknya kalau teman-teman pengen lanjut S2, jangan takut gitu kan. Jadi kadang tuh kan suka kayak ngelihat, waduh ini udah requirement-nya banyak banget, udah pusing duluan kayak gitu kan. Nah, nggak usah takut gitu kan, karena semua pasti bisa dibereskan satu-satu gitu. Pokoknya yang penting jangan takut dan well prepared. Gitu aja. Selalu semangat. Well prepare, bener sih, well prepare. Oke deh, thank you semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol bareng Erasmus Mundus Joy Master. Teman aku. Sip. Bye-bye. Oke. Eta, thank you. Bye-bye. Terima kasih.